Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Qawaidul Musla karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di mana pembahasan sebelumnya terakhir kita membahas tentang bahwa dalil-dalil yang harus kita gunakan untuk membahas nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Harus kita berlandaskan hanya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yakni tidak boleh menggunakan akal. Tidak boleh menggunakan akal sebagai dalil utama. Akal itu hanyalah alat bantu untuk memahami tafsir ayat dan tafsir hadis atau syarah hadis, penjelasan hadis. Maka kita lihat di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang kaidah ini, yaitu bahwa kita harus melandaskan hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita masuk pada dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Mengapa kita harus hanya melandaskan dalam pembahasan nama dan sifat Allah itu hanya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tidak menggunakan akal sebagai dalil utama. Penulis berkata, fa ammas sama' faminhu qauluhu ta'ala wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Adapun dalil dari nusus syar'iyyah, dari nas-nas syar'i, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kitab yang kami turunkan, kitab tersebut mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Qur'an tersebut. Wattaqu la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kitab cetakan ana ini dituliskan la'allakum tarhamun, yang benar tentunya la'allakum turhamun. Wa qaluhu fa'aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kemudian juga ayat yang kedua yang disampaikan oleh penulis, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'aminu billahi wa rasulihi, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ini berarti apa? Ikuti Al-Quran dan As-Sunnah. An-Nabiyil Ummi, seorang Nabi yang ummi, yang tidak bisa membaca tulis. Alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi, di mana Nabi tersebut beriman kepada Allah, beriman kepada kalam Allah, yakni kepada Al-Quran. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Nabi tersebut la'allakum tahtadun, semoga engkau mendapatkan petunjuk. Wa qauluhu wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, apa yang dibawa oleh Rasul maka ikutilah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka jauhilah. Ini ayat yang ketiga yang disampaikan. Jadi di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Qur'an. Di ayat yang kedua yang disampaikan oleh penulis, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti, untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya, yakni mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Di ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menjelaskan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus mengikuti, dan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus menjauhinya. Wa qaluhu may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menaati Rasul, maka dia telah menaati Allah, dan barang siapa yang berpaling, maka sungguh kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad untuk menjadi pemelihara atas mereka, untuk mengurusi yakni apa yang dilakukan oleh mereka. Yani Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanyalah menyampaikan, bukan untuk kemudian yakni tidak boleh bersedih, tidak boleh kepikiran gitu ya, ketika
orang-orang kafir Quraisy itu tidak ada yang mengikuti yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Jika kalian berselisih pendapat atas sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu lebih baik dan lebih bagus sebagai yakni kesudahan. Lebih baik dan lebih bagus kesudahannya. Ketika kita berselisih pendapat, maka kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa qaluhu wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum. Berhukumlah di antara kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu mereka, yakni hawa nafsu orang-orang kafir. Ila ghairi dzalika minan nusus adallah ala wujubil imani bima jaa fil Qur'ani was sunnah. Syekh Utsaimin kemudian berkata, dan banyak sekali nas-nas yang lain yang menjelaskan bahwa kita wajib untuk beriman kepada apa yang ada di Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa kullu nassin yadullu ala wujubil imani bima jaa fil Qur'an fa huwa dallun ala wujubil imani bima jaa fis sunnah. Ini kalimat yang penting sekali. Setiap nas, setiap dalil yang menunjukkan kepada bahwa kita wajib beriman kepada Al-Qur'an, itu juga otomatis menunjukkan kepada kita bahwa kita wajib beriman kepada As-Sunnah. Li'anna mimma ja'a fil Qur'an al-amru bittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam wa raddu ilaihi inda tanazu'. Karena di antara yang disebutkan di Al-Qur'an adalah kita harus mengikuti As-Sunnah. Jadi setiap ada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk mengikuti Al-Quran, ini otomatis menjadi perintah untuk mengikuti As-Sunnah. Karena di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kalau kita berselisih pendapat atas sesuatu, maka kita harus mengembalikannya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ini adalah kalimat yang sangat penting, pemahaman yang sangat penting, supaya kita terhindar dari orang-orang yang disebut oleh para ulama sebagai Qur'aniyun. Qur'aniyun. Yani ini bukan istilah yang bagus. Qur'aniyun bukan sinonim dengan ahlul Qur'an. Kalau ahlul Qur'an, orang-orang yang ahli terhadap Al-Qur'an, orang-orang yang mengamalkan Al-Qur'anul Karim, ahli dalam masalah tafsirnya, ahli dalam masalah qiraahnya. Adapun Qur'aniyun, maka ini adalah orang-orang yang hanya mau mengambil dari Al-Qur'anul Karim tetapi tidak mau mengambil dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dari zaman ke zaman, ini ada yang seperti ini. Padahal perincian ibadah, perincian masalah-masalah ibadah itu yakni banyak kita, sebagian besar kita temui di As-Sunnah. Sebagian besar kita mengetahui dari Al-Hadis. Maka perincian masalah fiqh itu banyak kita temui di As-Sunnah. Di Al-Quran ada tentunya perincian masalah fikih, misalkan hukum waris. Akan tetapi kita lihat perincian masalah sholat, perincian masalah zakat, perincian masalah haji misalkan. Ini dalil utamanya dalam masalah perincian tersebut itu adalah As-Sunnah. Di Al-Quran disebutkan perintahnya, waqimus shalah wa atuz zakah, tegakkanlah sholat, bayarlah zakat. Ada perintahnya di Al-Quran, itu perintah yang umum. Akan tapi bagaimana perinciannya? Perinciannya ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika seseorang itu hanya mau mengambil dari Al-Quran, tetapi kemudian tidak mau mengambil dari As-Sunnah, dari hadis Nabi Muhammad SAW, maka ini kira-kira berapa banyak bagian dari din ini yang kemudian tidak akan diamalkan. Dan tentunya selain ini berselisih, yang menyelisih generasi para sahabat, generasi para tabi'in, generasi para tabi'in yang mereka itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pemahaman ini, pemahaman yaitu hanya mau mengikuti apa yang disebut di Al-Quran, tidak mau membahas apa yang disebut di hadis Nabi Muhammad SAW, ini pemahaman menyimpang. Sama persis dengan yang diagendakan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang Yahudi dan Nasara yang berusaha memberikan syubhat kepada kaum muslimin
antum seberapa yakin hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar-benar disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa yakin? Ya. Seberapa yakin? Karena baru, nah kata mereka, baru dikompilasi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini klaim dari mereka. Dan tentunya kaum muslimin tidak boleh terjatuh kepada syubhat ini. Ini adalah syubhat yang sangat lemah. Ya. Mengamalkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'in. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terjaga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala juga menjaga as-sunnah. Karena as-sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Karena as-sunnah itu adalah yakni penjelas terhadap Al-Qur'an. Apa yang disebutkan secara umum di Al-Qur'an dijelaskan secara terperinci di sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsuhu fi hayatihi. Waraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsihi fi hayatihi wa ila sunnatihi wa ba'da wafatihi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berselisih. Tadi disebutkan, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih pendapat atas sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud mengembalikan kepada Allah? Maksudnya adalah mengembalikan kepada Al-Quran. Apa yang dimaksud mengembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya adalah ketika beliau masih hidup, maka kita menuju kepada beliau, bertanya kepada beliau langsung. Dan ketika beliau sudah wafat, maka kita kembali kepada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa ainal imanu bil Qur'an liman istakbara an ittiba'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam al-ma'mur bihi fil Qur'an. Di mana iman kepada Al-Qur'an kalau orang tersebut sombong dari mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu diperintahkan di Al-Qur'an. Ya, ini pertanyaan kepada orang-orang Qur'aniyun tadi. Ya, di mana iman kepada Al-Qur'an kalau Al-Qur'an sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW sementara antum tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yakni dengan cara antum tidak mau berhujjah dengan hadis, tidak mau pakai hadis sama sekali, tidak mau bahas hadis sama sekali. Wa ainal imanu bil Qur'an liman lam yaruddan niza'u ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad amara Allah bihi fil Qur'an. Dan di mana iman kepada Al-Qur'an ketika orang tersebut tidak mengembalikan, ketika ada perselisihan tidak mengembalikannya kepada sunnah Nabi Muhammad SAW yang itu diperintahkan di Al-Quran. Wa ainal imanu bir rasuli alladhi amara bihil Qur'an liman lam yaqbal ma'ja fi sunnatihi. Dan di mana iman kepada Rasulullah yang itu diperintahkan di Al-Quran ketika seseorang itu tidak mau menerima sunnah beliau SAW. Ini pertanyaan yang harus dijawab. Ya, maka jawabannya adalah yakni orang tersebut tidak akan disebutkan, tidak akan dianggap beriman kepada Al-Qur'an kalau dia tidak beriman juga kepada As-Sunnah. Walaqad qala Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitaba, yakni Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', sebagai penjelas atas segala sesuatu. Wa minal ma'lum anna katsiran min umuri syariah al-ilmiyah wal amaliyah jaa bayanuha bis sunnah fayakunu bayanuha bis sunnah min tibyanil Qur'an. Dan kita ketahui tadi, yakni di ayat ini disebutkan Al-Qur'an adalah tibyanan likulli syai', adalah penjelas atas segala sesuatu. Di sisi lain, kita mengetahui bahwa rincian-rincian masalah syariat, masalah ibadah terutama itu disebutkan di As-Sunnah, disebutkan di hadis. Jadi ini menunjukkan bahwa hadis itu adalah tibyan terhadap Al-Qur'an, yakni menjelaskan Al-Qur'an. Di Al-Qur'an bisa jadi disebutkan perintah secara umum, disebutkan kaidah secara umum, akan tapi perinciannya disebutkan di sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik itu perkataan beliau, baik itu perbuatan beliau, atau baik itu persetujuan beliau. Jadi ketika kita membahas sunnah Nabi Muhammad SAW tidak hanya perkataan beliau, akan tapi juga perbuatan beliau dan juga persetujuan beliau. Apa yang dimaksud persetujuan beliau? Yakni ketika suatu perbuatan dilakukan di hadapan beliau dan kemudian beliau tidak mengingkari perbuatan tersebut. Ya, karena berlaku kaidah
kalau itu adalah perbuatan yang berupa kemungkaran, keharaman, apalagi kekufuran, maka Nabi Muhammad SAW akan mengingkarinya, akan mengingatkan, akan menasihati orang tersebut. Beliau SAW berbeda dengan orang lain setelah beliau. Kalau orang lain setelah beliau bisa jadi masih diam, bisa jadi ada pertimbangan maslahat untuk tidak menasihatinya saat itu, bisa jadi gak enak ya untuk menasihatinya. Maka ini orang-orang setelah beliau bisa jadi takut untuk menasihatinya, maka ini tercela. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingkari setiap kemungkaran yang ada di hadapan beliau. Sehingga ini menunjukkan kalau suatu perbuatan atau perkataan diucapkan di hadapan Nabi Muhammad SAW dan itu tidak diingkari oleh beliau, maka ini adalah persetujuan beliau. Itu menunjukkan hukum minimal mubah hal tersebut. Taib. Wa ammal aql fanaqulu inna tafsil al-qaul fima yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillah ta'ala min umuril ghaibi allati la yumkinu idrakuha bil aqli fawajib ar-ruju'u fihi ila ma ja'a fil kitabi was sunnah. Kita katakan bahwa kalau seseorang itu mengatakan ini sifat yang wajib untuk Allah secara akal, yakni ini sifat yang tidak boleh dimiliki oleh Allah secara akal, dan ini sifat yang bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat wajib, sifat yakni mustahil, dan sifat jaiz. Ada suatu yang wajib, suatu yang mustahil, suatu yang jaiz. Sebagian orang yang menyimpang mengatakan seperti ini. Maka kita katakan perincian antum terhadap sifat-sifat tersebut sumbernya adalah dari akal. Antum mengatakan ini sifat yang wajib untuk Allah, ada 20. Wujud kita baqa mukhalafatuhu lil hadithi qiyamuhu bi nafsihi wa daniyah qudra irada ilmu hayat sampai akhir antum hafal. Mungkin, sifat yang wajib dimiliki oleh Allah 20. Sifat yang mustahil dimiliki oleh Allah ini. Sifat yang bisa saja dimiliki oleh Allah, bisa saja iya, bisa saja enggak. Kemudian bisa jadi disebutkan listnya. Antum dapat dari mana list ini? Dapat dari mana? Dari akal. Ya, tidak ada di dalam dalil yang menyebutkan ada pembagian sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat wajib, sifat mustahil, sifat jaiz dan seterusnya. Ini semuanya dari akal. Maka antum menggunakan akal sebagai dalil utama dalam perkara ghaib yang lebih ghaib dari surga dan neraka. Pembahasan tentang alam kubur itu perkara ghaib. Pembahasan tentang akhirat itu perkara ghaib. Pembahasan tentang surga dan neraka itu perkara ghaib. Pembahasan tentang nama dan sifat Allah itu lebih ghaib lagi. Yani maksudnya adalah tidak bisa kita menggunakan akal. Sebagaimana kita tidak bisa menggunakan akal untuk membayangkan apa yang di surga. Yang kenikmatan di dalamnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbersit di benak dari seorang manusia. Itu berarti setiap yang kita bayangkan pasti salah. Kalau kita bayangkan, surga itu seperti ini, pasti salah. Betul tidak? Pasti salah. Yang ada di dalam surga pasti lebih besar, lebih nikmat, lebih lezat daripada itu. Kalau masalah surga saja seperti itu, demikian pula neraka. Kita bayangkan neraka kira-kira bagaimana? Na'udzubillah min dzalik. Pasti salah. Yang ada di neraka nanti pasti lebih dahsyat, lebih menyiksa dan seterusnya. Maka bagaimana pula dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Kalau kemudian kita menyimpulkan sifat yang wajib dimiliki oleh Allah, wajib dimiliki oleh Allah, yang mewajibkan siapa? Akal antum. Itu adalah 20. 20 ini dari mana? Dari akal antum, gitu ya. Maka bagaimana antum bisa mendapatkan kesimpulan tersebut sementara kita sedang berbicara sesuatu yang lebih gaib daripada surga dan neraka. Lebih gaib daripada ruh. Yang ruh itu ada di alam dunia ini. Yani kita semua memiliki ruh selama orang tersebut belum dicabut ruhnya, sebelum meninggal dunia. Ya, maka tentang ruh saja kita tidak tahu. Tentang alam kubur saja kita tidak tahu. Tentang akhirat surga dan neraka saja kita tidak tahu. Ya, tentang malaikat saja kita tidak tahu. Kecuali apa yang disampaikan di dalil tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Tentang jin kita tidak sepenuhnya mengetahui, begitu ya.
kecuali apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, maka bagaimana dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka itu mengapa prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah kita meyakini nama dan sifat Allah sesuai dengan apa yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Dalilnya Al-Quran dan As-Sunnah, bukan akal. Akal adalah alat bantu untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Ya, jadi kita harus pertengahan dalam masalah akal. Tidak boleh terlalu mengagungkan dengan cara menjadikannya sebagai dalil utama, dan juga tidak boleh terlalu meremehkan sehingga kita nggak pakai akal gitu ya, sama sekali misalkan. Ini juga tidak boleh. Maka ketika mengatakan bahwa Allah itu memiliki sifat-sifat yang ini sifat-sifat yang wajib, ini sifat-sifat yang mustahil, ini sifat-sifat yang jaiz, ketika mengatakan itu dari akalnya, itu tidak boleh karena ini adalah perkara gaib, maka wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak ada lagi landasan dalam masalah nama dan sifat Allah kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Akal itu bisa jadi dalil utama. Antum bisa menggunakan akal sebagai dalil utama dalam masalah apa? Dalam masalah dunia, silakan. Dalam masalah dunia yang itu dipersilakan oleh syariat untuk kita beristihad sendiri tanpa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah sudah menunjukkan bahwa ini perkara mubah, silahkan. Nabi Muhammad SAW bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Engkau lebih mengetahui dalam perkara duniamu. Silakan kalau dalam masalah, misalkan dalam masalah dunia, dalam masalah engineering, dalam masalah sains, dalam masalah ilmu-ilmu dunia yang lain, ya masalah ilmu sosial, psikologi dan seterusnya. Tentunya pasti dari ilmu-ilmu tersebut masih ada kaitannya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pasti masih ada, begitu ya. Tidak boleh berbuat zalim ketika melakukan eksperimen misalkan, eksperimen sains misalkan. Tidak boleh berbuat zalim kepada binatang. Nah, ini masih ada kaitannya, masih ada tuntunan dari syariat yang menjadikannya sebagai koridor. Kita tidak bisa bebas juga. Tidak boleh antum kemudian eksperimen tentang sains, bagaimana meneliti pengaruh Homer kepada manusia, kemudian antum tawari Homer, begitu ya. Tidak boleh, betul tidak? Jadi sains pun ada batasannya. Ilmu dunia, sains, engineering dan lain sebagainya ada batasannya oleh syariat. Kemudian kita masuk kaidah berikutnya. Al-qaidah tsaniyah, al-wajibu fi nususil Qur'ani wa sunnah ijra'uha ala zahiriha duna tahrifin la siyama nususus sifat haitsu la majala lirra'yi fiha. Yang wajib dalam dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah kita memahaminya sesuai dengan makna zahirnya tanpa takwil. Khususnya ketika dalil tersebut itu adalah dalil yang berbicara tentang sifat Allah, di mana tidak ada tidak ada kita bisa menggunakan akal di situ. Itu bukan domainnya akal. Wa dalilu dzalika as-sam'u wal aql. Dalilnya dari kaidah ini adalah dari ayat dan hadis dan juga dari akal. yakni akal yang sahih. Jadi berdalil dengan akal. Kita lihat bahkan Syekh Utsaimin penulis kitab ini juga berdalil dengan akal. Tapi dalil ini adalah dalil sekunder. Setelah beliau menyebutkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian beliau menyebutkan dalil dari akal yang sahih. Amma sama, adapun dalil dari ayat ataupun hadis, faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ar-ruhul amin turun dengannya, yakni malaikat Jibril turun dengan Al-Quran ala qalbika, kepada hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, agar engkau itu menjadi orang-orang yang memberikan peringatan, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Yakni dengan lisan bahasa Arab yang jelas. Yakni setiap apa yang ada di Al-Quran, demikian pula As-Sunnah, itu adalah dalam bahasa Arab yang bisa dipahami maknanya. Sehingga kita harus pahami maknanya sesuai dengan makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bahasa Arab. Tidak boleh kita mentakwil, tidak boleh kita menyimpangkan maknanya. Jadi takwil secara umum dalam syariat, kalau ada dalilnya, itu boleh. Dan ini banyak digunakan dalam ilmu fikih ketika ada dalilnya. Ya, bahkan dalam ilmu fikih kalau tidak ada dalilnya, takwil juga
Ini tidak boleh. Takwil harus ada dalil. Dalam ilmu fikih banyak ditemukan seperti ini. Karena dalam ilmu fikih kita bicara masalah ibadah, masalah muamalat, masalah munakahat, masalah jinayat, begitu ya. Masalah-masalah yang ini merupakan kegiatan kita, amalan seorang hamba, amalan seorang manusia sehari-hari. Adapun kalau bicara nama dan sifat Allah, ini kan perkara ghaib yang tadi kita sebutkan. Lebih ghaib daripada masalah surga dan neraka. Maka nggak bisa kita menggunakan akal, nggak bisa kita menggunakan kias, tidak bisa kita beristihad sendiri. Kita harus hanya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi ketika kita bicara masalah nama dan sifat Allah, tidak boleh mentakwil karena tidak ada dalilnya. Selama ini tidak ada dalilnya yang mengharuskan kita untuk mentakwil ayat-ayat sifat tersebut, hadis-hadis sifat tersebut. Wa qaluhu inna arsalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami turunkan kepada engkau Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian itu memahaminya. Jadi ini tujuannya. Ini sehingga kita bisa memahami Al-Quran, bisa mentadabburi Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, para sahabat memahaminya. Wa qalu inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami jadikan Al-Quran itu adalah sebuah kitab yang berbahasa Arab la'allakum ta'qilun, agar kalian itu bisa memahaminya. Wa hadza yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadihi zahiruhu bil lisanil arabi illa ayyamna minhu dalilun syar'i. Ini sebuah kaidah penting. Jadi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kita wajib untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan makna zahirnya. Apa yang dimaksud makna zahir? Yakni makna kata tersebut dalam bahasa Arab. Makna kata tersebut aslinya dalam bahasa Arab. Kecuali kalau ada dalil syar'i yang lain yang mengharuskan kita untuk memahami kata tersebut tidak sesuai dengan makna zahirnya, tapi makna yang kurang zahir. Jadi satu kata bisa jadi memiliki beberapa makna. Ada makna yang paling zahir dan ada makna yang kurang zahir, gitu ya. Makna yang zahir dan makna lain yang tidak zahir. Kalau kita mendengar kata tersebut secara bahasa Arab begitu ya, kita nggak langsung kepikiran dengan makna itu. Jadi makna yang langsung terpikir di benak kita itulah makna yang zahir. Makna yang langsung terpikir oleh kita itulah makna yang zahir. Nah, ketika kita memahami dalil, harus kita pertama kali kita harus memahami sesuai dengan makna zahirnya. Kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan bahwa yang dimaksud itu bukan makna zahir, tapi makna selainnya. Contoh misalkan dalam masalah fikih. Ini diperselisihkan oleh para ulama. Misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Aula mastumun nisa", atau ketika kalian menyentuh perempuan. Menyentuh perempuan. Kata yang digunakan adalah lamastum. Makna zahirnya menyentuh. Dalam bahasa Arab makna zahirnya menyentuh. Tapi ada penggunaan kata ini dalam bahasa Arab yang tidak zahir, kurang zahir begitu ya. Makna lainnya adalah jima. Yani ini juga digunakan oleh orang Arab ketika menggunakan kata jima itu terlalu to the point, terlalu vulgar. Misalkan dalam sebuah konteks kalau mau kita menyebutkan makna jima, jangan langsung menyebutkan makna jima tapi menggunakan kata menyentuh. Nah, begitu ya. Tapi makna yang paling zahir dari lamastum itu adalah menyentuh. Makanya kemudian di mazhab Syafi'i, ini pendapat yang masyhur di mazhab Syafi'i, sekedar menyentuh batal wudu. Betul tidak? Nah, adapun di mazhab lain, misalkan Hanafiyah, mereka mempertimbangkan dalil lain, yaitu hadis. Ada hadis di mana Nabi Muhammad SAW menyentuh Aisyah radhiyallahu anha sebelum sholat, kemudian langsung sholat. Bahkan ketika sholat tersentuh kakinya Aisyah, kemudian tetap lanjut sholat. Maka mazhab Hanafi meyakini bahwa berarti ayat tersebut maknanya tidak boleh kita pahami sesuai makna zahir, tapi sesuai dengan makna yang kurang zahir, yaitu maksudnya jima. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Ini ijtihadnya mazhab Hanafi. Jadi mereka mengambil makna zahir dari hadis,
Sehingga mereka kemudian mentakwil ayat tersebut. Kalau mazhab Syafi'i sebaliknya, mereka mengambil makna zahir dari ayat dan mereka mentakwil hadis yang tadi. Gimana takwil dari Syafi'iyah? Oh, hadis tersebut maksudnya menyentuh ada penghalang. Bukan menyentuh langsung, itu ada penghalang. Yang namanya menyentuh, makna zahirnya adalah menyentuh tanpa penghalang. Kalau kita pahami menyentuh dan ada penghalang di antaranya, maka ini ya bisa kita katakan ini mentakwil. Jadi Syafi'iyah memaknai ayat itu secara makna zahir dan mentakwil hadis. Hanafiyah memaknai hadis dengan makna zahirnya dan mentakwil ayat. Kebalikan, betul tidak? Yang mana yang benar? Nah, ini tentunya masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dengan secara ilmiah, dan ini tidak masalah untuk berbeda pendapat. Masing-masing dari kita harus bertanya kepada ahli ilmu. Kalau antum sudah bisa meneliti sendiri, antum harus meneliti sendiri mana pendapat yang kira-kira mendekati kebenaran. Adapun anak sendiri cenderungnya adalah sekedar menyentuh tidak membatalkan wudu. Tapi ala kulli hal ini khilaf yang masyhur di kalangan ulama. Ini ilustrasi saja bahwa dalam masalah fikih itu boleh kita melakukan takwil selama ada dalilnya. Tapi kalau masalah nama dan sifat Allah, tidak ada dalil yang mengharuskan kita untuk mentakwil, sehingga tidak boleh kita untuk melakukan takwil tersebut. Wa qad dzamma Allah Ta'ala al-yahud ala tahrifihim wa bayyana annahum bitahrifihim min ab'adin nasi 'anil iman. Siapakah pendahulu dari orang-orang yang suka mentakwil Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa dalil? Pendahulu mereka adalah orang-orang Yahudi. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah mencela orang-orang Yahudi karena mereka telah mentakwil, telah mengubah Al-Qur'an, dan Allah menjelaskan bahwa karena perbuatan mereka ini, mereka itu termasuk orang yang paling jauh dari iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, tsumma yuharrifuna." Apakah engkau itu menginginkan agar mereka itu beriman kepada engkau, wahai Muhammad? Wa qad kana fariqum minhum, sementara sebagian dari mereka mendengarkan kalam Allah kemudian mereka mengubahnya. Kalau Yahudi bisa sampai mengubah lafaz dari Taurat, dari Injil, kalau sebagian kaum muslimin yang mentakwil tadi, mereka nggak bisa mengubah lafaz Al-Quran, mereka cuma mengubah maknanya. Yakni mentakwil. Ya, jadi ini sama saja mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kemudian mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya dan mereka mengetahui, yakni mereka melakukannya dengan sengaja. Itu maksudnya. Setelah mereka memahami isi dari kalam Allah tersebut di Taurat, di Injil, setelah mereka mengetahui ilmunya, mereka ubah maknanya dan lafadznya. Wa qala ta'ala minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asaina. Di antara orang-orang Yahudi, mereka itu mengubah kalam Allah dari tempatnya dan mereka berkata, kami dengar dan kami durhaka. Harusnya sami'na wa ata'na, tapi kemudian mereka mengatakan sami'na wa 'asaina. Kami dengar dan kami bermaksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajib. Jadi ini dalil dari Al-Qur'an, ya, yaitu bahwa tidak boleh kita untuk mentakwil. Kalau kita melakukan takwil, maka sama saja kita mengikuti jejaknya orang-orang Yahudi. Tadi kita katakan, sebagian orang membagi sifat Allah menjadi 3. Ini ada sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kemudian sifat wajib ada 20. Kalau kita tanya, bagaimana dengan sifat Allah yang tidak disebutkan di 20 tadi? Contohnya misalkan sifat rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Terkandung di dalamnya sifat rahmah. Rahmah yang bisa kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kasih sayang. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita terjemahkan dalam bahasa Inggris mercy, the mercy of Allah. Bagaimana dengan sifat rahmah? Enggak ada di 20 tadi. Coba kita urutkan. Wujur kita baqa mukhalafatuhu lil hadithi qiyamu bi nafsi wa dan yaqdu irada al mahai. Sampai 20 terakhir enggak ada sifat rahmah, enggak ada sifat ridha. Gimana dengan
sifat rahmat Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala ditakwil oleh mereka. Jadi tidak boleh kita mentakwil karena tidak ada dalil yang mengharuskan sifat-sifat tersebut untuk ditakwil. Wa ammal aql fali anna al-mutakallim bi hadhihi an-nusus a'lamu bi muradihi min ghairihi wa qad khatabana bil lisanil arabiyyil mubin fawajaba qabuluhu ala zahirihi wa illa lahtalafatil ara' wa tafarraqatil ummah. Jadi adapun argumentasi dari akal yang sahih, mengapa kita tidak boleh mentakwil? Karena yang berfirman di Al-Quran, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan yang mensabdakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, itu lebih mengetahui dengan makna dari ucapan tersebut. Allah lebih mengetahui ya dengan Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tentunya setelah diwahyukan oleh Allah, beliau mengetahui pilihan kata yang beliau gunakan untuk mensabdakan sabda tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita dengan bahasa Arab, yang itu bahasa Arab yang jelas. Maka wajib bagi kita untuk memahaminya sesuai dengan makna bahasa Arab tersebut. Kalau tidak, maka lahtalafatil ara' wa tafarraqatil ummah. Maka nanti pemikiran itu akan bermacam-macam. Kalau kita misalkan tidak mau menggunakan makna yang zahir dari Al-Quran, sementara tidak ada dalil, kita mentakwil hanya karena menggunakan akal, nanti beda orang akan beda takwilannya. Beda orang akan berbeda nanti. Oh, ini bukan makna zahir ini yang dimaksud, tapi ini maksudnya. Nanti beda orang akan menyebutkan makna yang lain lagi. Nanti beda orang akan menyebutkan makna yang lain lagi. Dan ini sudah terjadi di sepanjang sejarah Islam. Sehingga nanti pemahaman akan menjadi berbeda-beda dan umat kemudian akan terpecah belah. Jadi ini bahaya dari takwil ya yang tidak disertai oleh dalil. Kalau disertai oleh dalil seperti dalam masalah fikih, ya maka yakni menjadi jelas. Itu bisa menjadi jelas. Takwilnya ke arah mana? Takwilnya adalah ke arah sesuai dengan yang disebutkan di dalil lain. Menjadi jelas. Walaupun tetap masih ada khilaf, tapi khilaf ini masih di dalam koridor yang jelas, begitu ya. Tadi kita bisa sebutkan, Syafi'iyah memaknai ayat ini dengan makna zahirnya, mentakwil hadis. Hanafiyah memahami hadis ini dengan makna zahirnya dan mentakwil ayat. Masih jelas dan masih dalam ranah istihadiyah. Dan tidak menggunakan akal dengan ya diserta-merta akal sendiri, tidak. Tapi menggunakan dalil, begitu ya. Dan ini masalah khilaf yang sudah ada sejak zaman Imam Mazhab. Maka ini diakui khilaf ini oleh para ulama. Akan tapi kalau khilaf dalam masalah nama dan sifat Allah, itu tidak diakui adanya khilaf tersebut. Dari sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, tiga generasi terbaik tidak memahaminya demikian, baru muncul kemudian generasi belakangan yang kemudian memunculkan pemahaman-pemahaman baru. Nah, ini tidak boleh. Ya, berdasarkan kaidah kalau sesuatu sudah ada ijma', yakni sebuah generasi, satu generasi saja sudah cukup. Satu generasi, yakni misalkan generasi sahabat saja sudah punya ijma' atas sesuatu, maka kemudian tidak boleh bagi generasi setelahnya untuk menyelisihi ijma' tersebut. Apalagi kalau tiga generasi pertama sudah ijma' atas sesuatu. Tentang masalah nama dan sifat Allah sudah ada ijma' dari tiga generasi pertama. Kemudian generasi, walaupun itu satu generasi setelah generasi tabi'in, tidak boleh bagi generasi tersebut untuk menyelisihi ijma' yang ada di tiga generasi pertama. Jadi tidak boleh kita mentakwil. Tadi kita telah sebutkan takwil itu adalah menyimpangkan makna dari makna zahirnya menuju ke makna lain. Kemudian ada satu istilah lagi yaitu tafwid. Ini kita tidak cukup waktu sepertinya untuk membahas kaidah berikutnya ya. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi akan Anda jelaskan secara ringkas apa itu tafwid. Tafwid itu maksudnya adalah ketika seseorang membaca ayat atau hadis yang berisikan sifat Allah, kemudian dia berkata, Anda tidak tahu maknanya. Anda serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini namanya tafwid. Apa makna dari rahmah? Rahmah ya rahmah, Anda serahkan kepada Allah. Apa maknanya? Tidak tahu. Antum tahu kata rahmah dalam bahasa Arab? Ya, na'am. Tapi apa makna sifat Allah, sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala? Anda tidak mau
menerjemahkan. Mau menerjemahkannya tidak mau. Yani berarti untuk sekedar memaknainya dengan bahasa Arab, dengan makna bahasa Arab dari kata tersebut, tidak mau. Akidah Ahlussunnah adalah, adapun akidah yang lurus dari Ahlussunnah gitu ya, yani setiap kita membaca sifat Allah dari Al-Quran atau As-Sunnah, kita pahami maknanya sesuai dengan bahasa Arabnya. Akan tetapi kaifiyahnya, bagaimana sifat Allah tersebut, itu yang kita katakan tidak tahu. Contoh misalkan Allah As-Sami', ya, Allah adalah Maha mendengar. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan Allah adalah Maha mendengar, Maha melihat. Nah, di situ berarti ada dua sifat Allah yang disebut, yaitu sifat Maha mendengar dan sifat Maha melihat. Apa yang dimaksud dengan As-Sami'? Kita bisa paham maknanya. Allah adalah zat yang Maha mendengar. Apa yang dimaksud dengan Al-Basir? Kita bisa paham maknanya. Allah adalah zat yang Maha melihat. Maknanya kita pahami dari bahasa Arab, dan kita paham maknanya, alhamdulillah. Para sahabat juga memahami maknanya, para tabi'in, para tabi'in memaknai maknanya sesuai dengan bahasa Arabnya. Adapun kaifiyahnya bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat, kita tidak tahu. Sebagaimana yang sering Anda jelaskan di majelis ini, dan tentunya itu telah dijelaskan oleh para ulama. Tapi maksud Anda mau mengingatkan antum bahwa ini bukan topik yang baru, ini sudah dijelaskan di beberapa pertemuan sebelumnya. Tidak boleh bagi kita untuk misalkan membayangkan, oh, Allah itu mendengar, mekanismenya begini misalkan. Allah itu melihat, mekanismenya begini misalkan. Kalau makhluk melihat gimana mekanismenya? Ada mata, ada cahaya masuk ke dalam mata, di dalam mata ada retina dan seterusnya. Ini memikirkan kaifiyah, memikirkan mekanisme bagaimana makhluk melihat. Itu ranah sains, ya, yang terkait. Tapi kalau bagaimana Allah melihat, tidak boleh kita memikirkannya. Tidak boleh sekedar menanyakan, tidak boleh. Jadi yang kita pahami maknanya, makna kata tersebut dalam bahasa Arab, tapi kaifiyahnya tidak boleh kita pahami, yakni tidak boleh kita berusaha memahaminya, karena tidak disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau seseorang berusaha memahaminya, maka sama saja dia pasti akan menggunakan akal. Dan ini tidak ada dalilnya. Jadi ini akidah Ahlussunnah. Adapun akidah orang yang mentafwid tadi, tafwid itu adalah tidak hanya kaifiyah yang mereka katakan tidak tahu, maknanya juga mereka katakan tidak tahu. Jadi misalkan, yakni Allah memiliki sifat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan untuk bisa melihat wajah Allah di surga kelak, di akhirat. Nah, ini Allah memiliki sifat wajah. Banyak disebutkan di Al-Quran dan di As-Sunnah. Allah memiliki sifat tangan. Banyak disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan sabda Nabi Muhammad SAW, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Yang di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki sifat tangan. Tidak boleh kita bayangkan sama seperti tangan makhluk, ya. Tetapi kita paham kata yad dalam bahasa Arab. Yadun dalam bahasa Arab maknanya adalah tangan. Jadi kita pahami bahwa Allah memiliki sifat tangan, tapi bagaimana tangan Allah tidak boleh kita samakan dengan tangan makhluk. Tidak boleh kita bayangkan. Kita katakan tidak tahu, Allahu a'lam, Allah lebih mengetahuinya, ini perkara gaib, tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita cukup mengimani bahwa Allah memiliki sifat tangan. Khalas. Ini akidah Ahlussunnah. Mudah. Ya, ini akidahnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Kalau tafwid, maka mereka mengatakan apa makna dari yad? Tidak tahu. Bukankah antum sudah tahu kata yad dalam bahasa Arab? Iya, maknanya tangan dalam bahasa Arab. Tapi kalau sudah bicara tentang sifat Allah, Anda tidak mau menerjemahkan. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di yadullah. Misalkan disebutkan di situ. Ya, tidak diterjemahkan. Anda tidak mau memahami maknanya dalam bahasa Arab. Anda tidak tahu maknanya. Allah lebih mengetahui maknanya. Kalau demikian, untuk apa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an kalau mayoritas ayat-ayat itu kita tidak tahu maknanya? Bukankah sebagian besar ayat Al-Qur'an itu tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Terutama di akhir ayat. Betul tidak? Wa kana Allahu azizan hakima, aliman hakima. Nah, di akhir ayat itu biasanya ya banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan kemudian tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kemudian kita tidak paham itu maknanya, kita nggak boleh memahaminya dengan
maknanya dalam bahasa Arab, maka itu sama saja kita mengatakan bahwa banyak sekali ayat-ayat di Al-Quranul Karim yang kita tidak paham maknanya. Dan nanti insya Allah di kaidah berikutnya penulis akan menjelaskan itu sama saja mengatakan bahwa para nabi ketika mendakwahkan Al-Quran, ini kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka, Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan Al-Quran, ketika menyampaikan Al-Quran dan mendakwahkannya kepada orang-orang, beliau tidak memahami arti dari kata-kata tersebut. Karena kalau kita tidak memahami sifat Allah secara maknanya, ini kata orang-orang yang tafwid tadi, maka sama saja berarti para nabi dan rasul juga tidak memahaminya. Gimana antum menisbatkan perkataan ini kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW tidak paham makna yad. Padahal Nabi Muhammad SAW dalam hadis tersebut, beliau yang bersabda sendiri, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Di tangannya. Antum menerjemahkan, antum tidak boleh memaknai demikian. Ini kata orang-orang yang mentafwid. Ana tidak bisa memahami maknanya, ana serahkan kepada Allah, maknanya tidak tahu. Ini adalah pemahaman yang menyimpang karena tidak sesuai dengan pemahaman 3 generasi terdahulu, sahabat tabi'in dan tabi'in dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian satu poin lagi sebelum kita akhiri majelis ini, yaitu sebagian orang yang menyimpang kemudian mengatakan bahwa akidah kita atau akidah Ahlussunnah, kata mereka, mengklaim akidah Ahlussunnah adalah antara takwil atau tafwid. Nah, jadi mereka membolehkan dua hal tersebut. Akidah kita antara takwil atau tafwid. Maka kalau ucapannya seperti ini, mana yang benar berarti? Kita katakan kepada mereka, mana yang benar? Antara takwil dan tafwid ini suatu yang berbeda. Ya. Kalau antum mentakwil berarti antum berusaha memahami kata tersebut, tapi walaupun tidak sesuai dengan makna zahirnya. Seperti misalkan kata yad, sifat Allah, yaitu sifat tangan Allah, ditakwil menjadi sifat pertolongan Allah, misalkan. Ini takwil. Ini takwil. Kalau antum mentakwil berarti antum berusaha memahami kata tersebut. Kalau antum mentafwid, antum tidak mau memahaminya sama sekali. Jadi dua hal ini, takwil sama tafwid, dua hal yang berbeda. Kenapa kemudian antum tiba-tiba mengatakan akidah Ahlussunnah yang benar adalah antara takwil atau tafwid? Anda katakan, terus mana yang benar? Antum masih mengatakan atau di situ, antum saja masih bingung mana yang benar. Yang benar adalah bukan takwil, bukan tafwid, tapi memahami kata tersebut sesuai dengan makna yang langsung sampai di benak kita. Secara bahasa Arab, makna zahirnya apa? Karena itulah yang dipahami oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in, dan kita tidak memahami kaifiyahnya. Kita tidak boleh memahami bagaimananya. Bagaimana Allah beristiwa di atas arsy, kita tidak tahu. Tapi apa makna istiwa? Istiwa maknanya adalah al-ulu wal irtifa, tinggi di atas arsy. Tapi bagaimana Allah tinggi di atas arsy? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Dan apakah Allah istiwa di atas arsy itu maksudnya adalah berarti Allah membutuhkan arsy? Tidak mesti. Tidak harus. Tidak harus. Dan tentunya kita katakan dengan sangat jelas Allah tidak butuh suatu makhluk apapun. Allah tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluknya. Kalau kita ilustrasikan dalam masalah perkara dunia, misalkan bulan tinggi di atas bumi, matahari tinggi di atas bumi, apakah bulan dan bumi butuh matahari? Kalau dalam masalah dunia saja kita bisa pahami demikian, bahwa tidak ada keharusan itu. Maka demikian pula Allah beristiwa di atas arsy, Allah tidak butuh arsy sama sekali. Tapi Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, dan kemudian Allah menjelaskan hal tersebut di Al-Quran dan As-Sunnah, kita imani maknanya, karena itulah yang disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah, dan karena itulah yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in dan tabi'in, dan kita tidak berusaha memahami kaifiyahnya. Tidak boleh meneliti gimana Allah beristiwa di atas arsy. Gak ada jawabannya di Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu bukan ranah akal, itu masalah ghaib. Antum harus stop di situ, tidak boleh memikirkan kaifiyah. Adapun orang yang menyimpang, mereka mengatakan akidahnya Ahlussunnah adalah antara tafwid atau takwil. Ini menunjukkan kebingungan mereka, karena takwil atau tafwid itu dua hal yang berbeda. Lucunya adalah orang-orang yang mentafwid
ketika bertemu orang-orang yang mentakwil, mereka tidak ada masalah. Sementara orang-orang yang mentafwid ketika bertemu dengan orang-orang Ahlussunnah yang memahami dengan makna zahirnya, bermasalah sekali. Orang yang berusaha memahami kata, antara memahami kata tersebut dengan makna zahirnya, inilah Ahlussunnah, atau memahami kata tersebut tidak sesuai makna zahirnya, takwil. Tafwid tidak mau memahami makna kata itu sama sekali. Nah, orang yang memahami makna kata itu, kira-kira mana yang lebih jauh? Memahami dengan makna zahir atau memahami dengan makna yang kurang zahir? Yang lebih jauh adalah memahami yang kurang zahir. Tapi orang-orang yang mentafwid itu tidak ada masalah dengan orang-orang yang mentakwil, padahal yang lebih jauh dan mereka bermasalah sekali dengan orang-orang yang memahami makna dengan makna zahirnya. Ini Ahlussunnah. Ini diantara kontradiksi mereka, ya, tidak insaf bahkan dalam bersikap, begitu ya. Selain secara ilmiah mereka tidak ditopang dengan dalil yang sahih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Itu cuma akal saja dalilnya. Taib, demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan kita. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih jauh tentang tafwid. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.